Kalau kalian dengar kata DPR, apa yang terlintas di benak kalian? Korupsi? Nggak becus? Nggak jujur? Pembohong? Tidak mewakili rakyat? Atau apa? Kalian pernah nggak ngerasa kalau DPR tuh kayak bukan perwakilan kita, namanya doang Dewan Perwakilan Rakyat. Kita nggak kenal mereka siapa. Kalau kita butuh sama mereka karena ada masalah di masyarakat sekitar, kita nggak tahu mesti menghubungi siapa karena kita nggak kenal, ya kan? Bahkan ada loh anggota DPR yang bukan orang daerah itu tapi jadi perwakilan daerahnya. Setia Novanto, orang Bandung tapi pernah jadi anggota DPR mewakili NTT. Kok bisa orang Bandung mewakili NTT? Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena proses pemilihannya yang salah. Udah salah, mahal lagi. Di pemilu 2024, KPU memakai anggaran sebesar 71,3 triliun. Mau jadi calon anggota DPR aja nih, lu mesti nyiapin duit minimal ratusan juta untuk kabupaten dan provinsi dan miliaran rupiah buat tingkat nasional. Itu pun belum tentu kepilih. Makanya yang jadi anggota DPR tuh yang duitnya banyak atau minimal punya orang yang mau ngasih duit modal buat dia ikut pemilu, bukan yang otaknya pinter. Makanya anggota DPR kita itu kebanyakan isinya pengusaha semua. Wajar mereka nggak terlalu dengerin suara kita. Yang mereka dengerin ya suara yang ngasih mereka duit buat ongkos mereka jadi anggota DPR. Nah, dalam buku Reset Indonesia nih, ada satu alternatif pemilu yang murah dan bisa menjangkau rakyat, yaitu voting dari desa. Gue bacain nih. Warga memilih seseorang di tingkat kampung atau dusun atau rukun warga untuk menjadi dewan perwakilan di tingkat desa. Para anggota dewan desa ini kemudian bermusyawarah memilih di antara mereka untuk mewakili di tingkat kabupaten. Selanjutnya, mereka bermusyawarah menentukan wakil di antara mereka untuk menjadi wakil di tingkat provinsi dan akhirnya Dewan Provinsi memilih wakil tingkat nasional. Pejabat eksekutif masing-masing tingkat yaitu lurah, bupati, gubernur, presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan yang setara. Gimana? Menarik nggak? Jadi kita pilihnya orang-orang yang dekat dengan kita, tokoh masyarakat, orang-orang yang kita percaya, kita pilih yang selanjutnya akan dipilih dan disaring sampai ke nasional. Jadi kalau ada yang salah, kita bisa langsung nuntut ke mereka melalui perwakilan kita di tingkat desa atau RW. Mudah buat menjangkaunya karena kita kenal. Terlebih lagi, skema ini nggak butuh modal yang banyak karena dilaksanakan dengan skala yang kecil di tingkat desa. Gimana? Menarik nggak?